Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang asal-usul Blora. Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Cerita asal-usul Blora sendiri memiliki banyak versi, dan berbagai versi tersebut memiliki kekhasan penceritaan masing-masing. Berikut ini merupakan salah satu versi cerita asal-usul Blora. Dahulu kala, di sebuah wilayah yang bernama Kadipaten Bangir. Saat itu, Kadipaten Bangir termasuk dalam residen Jepara Rembang. Pemerintahan Kabupaten Bangir dipimpin oleh seorang adipati yang dibantu beberapa orang tumenggung atau wedono. Salah satu wedono di wilayah Kadipaten Bangir adalah adik kandung Adipati Bangir. Ia merupakan wedono Kalijati yang bernama Ngadi. Ia menderita lumpuh, tapi meskipun demikian, ia dikenal sebagai seorang yang memiliki kesaktian. Suatu ketika terjadi gejolak di Kabupaten Bangir. Terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh sisa-sisa laskar prajurit Diponegoro yang bernama Noyo Sentiko. Noyo Sentiko merupakan lelaki kekar yang berwajah garang, berambut panjang dan gimbal, yang merupakan salah satu cucu prajurit pribumi yang setia. Karena ia memiliki rambut gimbal dan tidak terurus tersebut, memunculkan julukan Noyo Gimbal. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat anti penjajah dan tidak menyukai para bupati dan wedono yang cenderung berpihak pada Belanda dalam pemberontakannya tersebut. Senopati Perang Kabupaten Bangir Begede Jetis dan prajuritnya diperintahkan untuk melawannya. Noyo Gimbal menyerang siapa saja dengan garang. Banyak sekali prajurit Kabupaten Bangir yang tewas, termasuk Begede Jetis yang gugur dalam pertempuran tersebut. Pemberontakan Noyo Gimbal cukup meresahkan Adipati Bangir dan rakyatnya. Dalam keadaan bingung dan terancam, Adipati Bangir memutuskan bersemedi untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang seharusnya ia lakukan untuk menghentikan pemberontakan Noyo Gimbal dan pengikutnya tersebut. Akhirnya, dalam semedi, sang Adipati Bangir mendapatkan wangsit atau petunjuk gaib. Sang Adipati Bangir mendapatkan petunjuk bahwa orang yang dapat mengalahkan Noyo Gimbal adalah adik kandungnya sendiri, yakni Wedono Ngadi. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Adipati Bangir memberitahukan wangsit yang diterimanya kepada sang adik. Wedono Ngadi pun segera maju ke medan perang, melaksanakan titah sang adipati. Dikarenakan tubuhnya yang lumpuh, maka ia memerintahkan anak buahnya untuk membawanya menggunakan tandu ke medan laga menghadapi pasukan Noyo Gimbal. Wedono Ngadi tidak gentar sedikit pun menghadapi Noyo Gimbal dan pasukannya yang garang dengan kesaktian yang dimilikinya. Ia melawan Noyo Gimbal dari atas tandu. Selain itu, Wedono Ngadi memiliki pusaka ampuh berupa tombak yang dinamai Godong Andong.
Dengan pengaruh kewibawaan pusakanya tersebut, akhirnya Wedana Ngadi berhasil menghalau dan mengalahkan pasukan prajurit Gimbal. Kemenangan Wedana Ngadi disambut sukacita dan sorak-sorai rakyat Kabupaten Bangir. Wedana Ngadi diarak menuju balai kadipaten. Dengan bangga, sang Adipati Bangir memeluk adiknya yang lumpuh tersebut sambil terus mendekap adik kandungnya. Sang Adipati membisikkan ucapan selamat dan terima kasih atas perjuangan sang adik. Setelah itu, sang Adipati berkata pada semua orang yang ikut mengarak sang Wedana, "Wahai rakyatku, hari ini sebuah sejarah besar telah terukir. Adikku Wedana Ngadi telah berhasil menyelamatkan Kadipaten Bangir dari aksi pemberontakan oleh Gimbal. Oleh karena itu, aku akan menghadiahnya separuh wilayah Bangir ini," kata sang Adipati tanpa sadar menitihkan air mata haru. Tubuhnya memang lumpuh, tapi semangat dan keberaniannya patut kita contoh, wahai rakyatku, kata sang Adipati lagi. Ucapan Adipati Bangir itu disambut gegap gempita seluruh rakyat yang berkumpul di balai Kadipaten Bangir sambil mengeluhkan nama Wedana Ngadi. Hidup Ngadi, hidup Ngadi. Ampun Gusti, ini sudah menjadi tanggung jawab hamba. Sebagai salah satu rakyat Kadipaten Bangir, sudah sepantasnya lah saya membela tanah air ini demi kemaslahatan bersama, sergah Wedana Ngadi. Ini semua sudah menjadi keputusanku, adik. Engkau tidak usah risau, separuh wilayah Kabupaten Bangir ini aku serahkan kepadamu. Jagalah, rawatlah, dan pimpinlah rakyatmu dengan segala kemampuan dan daya lindung yang engkau miliki. Aku tahu engkau adalah ksatria pinilih dan pinuji yang bisa memimpin kadipaten baru nantinya, kata Adipati Bangir sambil memeluk Wedana Ngadi lagi. Adipati Bangir kembali mengumumkan, "Wahai rakyatku, kalian adalah saksi dan keputusanku. Kadipaten Bangir ini akan aku bagi dua, Sigar Semangka atau Sama Besar. Separuh wilayah Bangir ini akan dipimpin oleh adikku Ngadi," kata sang Adipati di depan rakyatnya yang bersorak-sorai. Singkat cerita, Wedana Ngadi diangkat menjadi bupati separuh wilayah Bangir itu. Namun, wilayah yang dihadiahkannya tersebut belum diberi nama. Demi mendapatkan nama untuk kabupaten baru tersebut, Ngadi bersemedi. Dalam semedinya, Ngadi mendapatkan wangsit atau petunjuk gaib yang berseberangan dengan apa yang diinginkannya. Ia mendapatkan titah gaib untuk menguburkan jenazah senopati tersebut, senopati yang gugur dalam pertempuran melawan Gimbal, yakni Begede Cetis. Sebelum jenazah senopati tersebut dikebumikan di bumi Cetis, dalam wangsit yang diterima Ngadi, jenazah Begede Cetis tersebut harus dipindahkan ke sebelah utara desa Cetis. Tanah di sebelah utara Cetis itu berada di dataran tinggi yang disebut Pojok. Kemudian Ngadi memerintahkan anak buahnya untuk mengadakan upacara penggalian makam Senopati Begede Cetis. Para pengikut Ngadi yang setia itu segera melaksanakan titah sang pimpinan dengan cekatan. Acara penggalian dilaksanakan dengan baik. Segala macam uborambe upacara tersebut dipersiapkan. Ngadi memimpin pelaksanaan upacara tersebut secara langsung di atas tandu. Setelah makam digali, jenazah sang senopati diangkat dan dipindahkan ke tempat yang sudah disiapkan sesuai wangsit yang diterima oleh Ngadi. Setelah upacara pemindahan jenazah tersebut selesai,
wilayah itu. Demi menghargai dan menghormati jasa Sang Senopati, maka Ngadi memberikan beliau gelar Sunan. Oleh karena makamnya berada di tanah yang tinggi atau di tanah pojok, akhirnya Begede Jetis mendapatkan sebutan Sunan Pojok. Hingga sekarang banyak peziarah yang mendatangi Sunan Pojok tersebut. Meskipun sudah diumumkan sebagai pemimpin wilayah separuh Kabupaten Bangir, belum dilantik secara resmi. Pada saat pelantikannya sebagai adipati, Ngadi belum juga mendapatkan nama untuk adipatennya. Hari pelantikan pun tiba. Banyak tamu undangan yang hadir untuk memberikan ucapan selamat atas hadiah pelantikan Ngadi sebagai adipati wilayah yang belum bernama tersebut. Lalu Ngadi mendapatkan ide nama kadipaten dari sebuah hadiah yang dibawa oleh asisten residen Rembang. Ngadi dihadiahi seekor kuda tunggangan atau kuda teji yang masih muda yang dapat dipakai sebagai kendaraan. Dalam bahasa Jawa, anak kuda atau kuda yang masih muda disebut belo. Namun, entah mengapa, tiba-tiba kuda yang dihadiahkannya tersebut jatuh sakit dan tercetus oleh Ngadi untuk memberi nama wilayah kabupaten baru tersebut dengan nama Blora, yang berasal dari kata belo atau anak kuda yang masih muda dan sakit atau loro. Demikianlah pada upacara pelantikan tersebut, Ngadi resmi menjadi Adipati Blora. Pemerintahan Adipati Ngadi sangat baik dan rakyatnya hidup senang dan tentram. Hasil bumi Kadipaten Blora melimpah ruah. Singkat cerita, Adipati Ngadi meninggal dalam usia lanjut. Sebelum mangkat, sang Adipati berpesan agar ia dimakamkan di sebelah utara kadipaten yang berbatasan dengan Kadipaten Bangir. Masyarakat Blora menyebut makam Adipati Ngadi dengan sebutan Ngadi Purwo, yang berasal dari kata Ngadi, yaitu nama bupati yang dimakamkan, dan kata Purwo yang berarti pemula. Sebutan tersebut dimaksud untuk mengenang Adipati Ngadi sebagai pemula pendiri Kadipaten Blora yang sekarang menjadi Kabupaten Blora. Demikian kisah singkat tentang asal-usul Kabupaten Blora. Semoga dapat menghibur hadirin sekalian dan menambah pengetahuan tentang kota Blora tercinta.